Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ingin meliput sejenak ya. Beginilah situasi komplek pemakaman Ma'la di malam hari ya, gelap. Nah, inilah kawan-kawan, Masya Allah. Jadi saya saat ini menemani salah seorang tetangga saya menziarahi orang tuanya, tepatnya ayahnya. Jadi posisi lokasi yang saat ini saya syuting ini persis di atas pusara ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah, As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini kawan, beliau dan ajiran saya, tetangga saya sedang menziarahi ayah beliau. Nah, jadilah kondisi pusara Ma'la. Kadang kita agak kesulitan ya kawan-kawan. Kadangkala kita kesulitan mengingat di mana letak pasnya ya, posisi pusara di mana keluarga kita atau ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dan yang lain-lain, terutama guru kita. Kadang kita agak kebingungan kawan-kawan untuk mengingat di mana posisi yang tepat. Tapi ya itu tidak menjadi masalah sebenarnya, cuman kita itu bingung kenapa? Karena di sini kotaknya itu sangat banyak dan tentunya menggunakan nomor. Kemudian yang agak kalau kotaknya itu ya, nomor kotaknya itu nomor kotak atau nomor lokasi di mana mereka dipusarakan, dimakamkan, itu mungkin agak mudah kita ingat karena menggunakan nomor. Yang sulit kita ingat itu adalah letak pasnya itu di mana. Nah, ini kan ada beberapa baris kawan-kawan, beberapa saf ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Nah, seperti ini gambarannya kawan-kawan. Nah, ini kan beberapa saf ya. Nah, urutan dari samping kanan atau dari samping kiri atau urutan dari sebelah pojokan di depan sana sampai pojokan yang paling terdekat di depan kamera ini. Nah, itu yang biasanya agak sulit, selalu rumit kita mengingatnya kawan-kawan. Jadi oleh sebab itu kadang kita saat kita menziarahi siapa yang ingin kita ziarahi secara khusus, itu ya tidak jarang kemungkinan ya, besar kemungkinan atau tidak jarang kita keliru di mana letak lokasi yang sebenarnya. Tapi saya pikir itu nggak apa-apa kawan-kawan, karena ketika kita ziarah ke salah satu komplek pemakaman ya, pertama kita ucapkan salam khusus untuk siapa yang kita ziarahi, walaupun seandainya pusara beliau itu bukan pusaranya secara tepat, tapi insya Allah subhanahu wa ta'ala pasti mendengarkan, menerima permohonan kita, menerima salam kita, karena memang puncak utama yang ingin kita sampaikan saat kita menziarahi keluarga kita atau siapa saja, guru kita di komplek pemakaman, harapan terbesar kita, harapan puncak kita adalah agar salam kita disampaikan dan doa-doa kita disampaikan kepada beliau. Jadi kalau itu sudah tersampaikan ya sudah selesai. Jadi kita kemudian mengucapkan salam secara umum kepada segenap penghuni komplek pemakaman tersebut, seperti atau contoh salamnya, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana
walakumul afiyah. Seperti itu kira-kira. Kemudian ya, untuk kita biasanya di mazhab Asy-Syafi'i kita selalu membacakan surat-surat pendek atau surat Yasin. Kemudian kita niatkan pahalanya dihadiahkan kepada mayit tersebut dan juga kepada seluruh penghuni pemakaman tersebut, insyaallah. Bagaimana pandangan mu'zamul ulama, mu'zamul fuqaha, yang demikian itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau yang lain, hamdalah, subhanallah, takbir, dan seterusnya, itu kalau kita niatkan bacaan pahalanya disampaikan kepada penduduk pemakaman, insyaallah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa diturunkannya rahmat kepada mereka, diberikan kenyamanan, kelezatan di alam barzakh sampai selama mereka menunggu di sana, menunggu datangnya hari terbesar, yaitu hari kiamat, untuk berpindah dari satu alam ke alam yang lain, tepatnya dari alam barzakh ke alam akhirat. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasanya kita memang berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Pertama dari alam arwah saat kita berada di alam ruh, kemudian kita berpindah ke alam dunia, lalu kita tidak tahu entah kapan dan di mana kita akan berpindah lagi ke alam barzakh, alam kubur, lalu kemudian kita melanjutkan ke alam yang terakhir, yaitu alam akhirat, merupakan babak penentuan apakah seseorang akan ditempatkan di surganya atau di sebaliknya di tempat yang tidak baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita adalah menjadi ahli syurga, penduduk syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hisab yang ringan atau tanpa hisab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Ini yang terpenting ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama para nabi, tentunya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di syurga Allah. Demikian liputan ini kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di liputan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.